keluarga besar jamaah Al-Istiqomah yang Allah muliakan, yang Allah sayangi dunia bahkan akhirat nanti. Sudah 2 Jumat kita rasakan bulan Syawal ini. Kita sudah ditinggalkan bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah masih izinkan kita untuk ditarbiyah, dididik di Ramadan tahun depan, tahun 1446 Hijriah. Kalaupun Ramadan kemarin sudah berakhir untuk diri kita, ya Allah, jadikan Ramadan tersebut Ramadan yang penuh rahmat. Jangan jadikan Ramadan yang sia-sia bagi hamba ya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah introspeksi atau muhasabah diri pasca Ramadan ini, apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang lulus Ramadan kemarin? Saya terinspirasi dari tulisan ringan dari seorang imam besar masjid di New York. Beliau kita kenal semuanya, Dr. Syamsi Ali. Di sinilah letak khutbah yang ingin saya sampaikan. Apakah kita termasuk orang yang lulus dalam puasa Ramadan ini atau tidak? Kalimat dengan huruf taraji, la'allakum tattaqun, itu sebuah pengharapan agar kamu menjadi orang bertakwa. Ciri orang bertakwa, sebagaimana juga ciri orang beriman, sebagaimana juga ciri orang muhsin. Al-Baqarah di awal-awal ayatnya, surat An-Naml di awal-awal ayatnya, begitupun surat Al-Luqman di awal-awal ayat, menyebutkan orang bertakwa itu memiliki ciri khas. Meskipun badan di dunia, tapi hati dan jiwanya sudah di akhirat. Begitu rindunya ingin ke akhirat, sehingga ketika dia beramal soleh begitu semangat, sementara ingin berbuat maksiat sudah gak berdaya lagi. Mengapa? Dia sudah melihat surga dan dia sudah melihat azab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala menembus batas. Semoga itu ada pada diri kita. Dr. Syamsi Ali mengkisahkan tentang suatu pertandingan lari maraton. 2 pelari, yang pertama pelari dari Kenya bernama Abel Mutai, yang kedua pelari dari Spanyol bernama Ivan Fernandez. Pelari dari Kenya itu begitu cepat larinya, jauh meninggalkan pelari Spanyol tersebut. Tetapi ketika seorang Abel, pelari Kenya itu sudah mendekati garis finish, dia merasa kebingungan. Dalam perasaannya dia sudah sampai garis finish, makanya dia berhenti. Menyusullah seorang pelari yang bernama Ivan Fernandez dari Spanyol. Dia kejar pelari Kenya itu, dan lalu dia pegang tangannya pelari Kenya yang berhenti di situ. Dia ajak larilah mereka berdua. Begitu sudah sampai garis finish, seorang Ivan Fernandez, pelari dari Spanyol, mempersilahkan seorang Abel untuk lebih awal sampai di garis finish. Ini pelajaran berharga. Saya pribadi, insya Allah kita semua acung jempol, tanda simpatik, bahkan kita ingin berguru dari seorang Ivan Fernandez. Seorang Ivan Fernandez mengatakan dalam batinnya, dan dia katakan di hadapan para wartawan, kemenangan itu bukan untuk saya. Saya nggak berhak untuk juara pertama dalam pertarungan lari maraton ini. Yang berhak menjadi pemenang adalah seorang Abel dari Kenya.
Karena itu saya persilakan seorang Abel untuk sampai di garis finish yang pertama, menyusullah saya yang kedua. Sudahkah kita temui ini sebagai pelajaran bagi kita? Setiap pilpres kita seperti itu. Maaf dan maaf, orang yang berakal waras menggunakan nurani yang bersih, dia sangat hormat dengan seorang pelari maraton Ivan Fernandez dari Spanyol itu. Mengapa? Dia kalah, tapi kalah terhormat. Jujur, sportif. Itu bukan hak saya menyandang juara pertama dalam pertarungan ini. Orang beriman sedikit pun tidak menaruh simpatik, sedikit pun tidak akan mendukung pemimpin sekalipun, public figure apapun, kalau kemenangannya dari hasil curas, bohong dan curang. Mengapa? Kalau kita tetap mendukungnya, kita menjadi tim suksesnya, kita termasuk bagian dari mereka, bagian orang-orang yang zalim. Surat Ar-Ra'd ayat 113. Bukan saya yang mengatakan, Allah langsung yang menyatakan, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim, sebab kecondongan kamu kepada mereka yang zalim penyebab kamu masuk dalam neraka. Ini hanya condong, bukan tim sukses, bukan pendukung, hanya condong saja penyebab seseorang masuk neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Kamu tidak mendapatkan pertolongan kecuali hanya Allah yang menolong. Wa ma lakum min nasirin. Kamu sedikit pun tidak akan ditolong dari masuk ke dalam neraka itu, meskipun hanya condong. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa itu terjadi? Lagi-lagi karena kita tidak memiliki sifat muttaqin, badan di dunia, jiwa di akhirat. Pemimpin-pemimpin dulu yang dahsyat, baginda Rasul Muhammad SAW memimpin Daulatul Islamiyah Madinah sebagai kepala negara. Dilanjutkan para al-khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diteruskan para tabi'in. Mereka semuanya pemimpin-pemimpin muttaqin, pemimpin yang badannya di dunia, jiwanya di akhirat. Maka dengan sebab itu kondisi kehidupan nyaman, baik, bagus, adil, sejahtera. Tidak hanya kenyamanan itu dirasakan oleh umat Islam, orang di luar Islam pun nyaman di wilayah kekuasaan kaum muslimin. Memang ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Kata Nabi, innakum satahrisuna anil imarah. Sungguh kamu begitu rakusnya dalam jabatan. Mereka yang rakus dengan jabatan itu, sampai bohong dan curang dilakukan demi kemenangan. Kata Nabi, wasatakunu nanabah yaumal qiyamah. Nanti mereka yang seperti itu, mereka menyesal di hari kiamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita melihat orang sosok seperti itu, jangan dibenci, sayangi dia, kasihan. Tegakah kita menyesal di hari kiamat nanti? Tolonglah orang-orang yang zalim. Bagaimana caranya? Nasihati dia, tegur dia, jangan diam. Ketika kita diam, kita termasuk orang-orang yang membolehkan kezaliman mereka. Ini pelajaran. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lewati, luluslah kita. Jadilah orang-orang yang adil. Bahkan semua kita, insya Allah kita yang hadir adalah kepala-kepala negara yang adil, imam yang adil, minimal kepala keluarga yang adil. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam jenis manusia yang Allah nanti memberikan naungan kepada mereka. Tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Siapa yang Allah naungi itu? Ranking pertama yang Allah naungi adalah, yang Allah selamatkan adalah
imamun adil, pemimpin yang adil, kepala keluarga yang adil, insya Allah ranking pertama yang diselamatkan Allah di hari kiamat nanti. Lurah yang adil, camat yang adil, sampai kepala negara yang adil, insya Allah ranking pertama ke surga. Jika tidak, dia zolim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita nggak tega melihatnya, apalagi tega untuk diri kita. Nggak tega kita. Kalau kita zolim, ranking pertama bisa jadi ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim.